Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza, NIM 19000066 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Saya menjelaskan tentang resume pertemuan 12, yaitu pemikiran-pemikiran Keynes. John Maynard Keynes adalah tokoh ekonomi yang muncul pada tahun 30-an saat depresi besar-besaran terjadi. Keynes memperoleh di Cambridge. Ia adalah murid yang pintar. Selain ahli dalam ilmu ekonomi yang didukung oleh kepiawaiannya dalam ilmu matematika, Keynes juga mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang filsafat dan politik. Setelah mengamati kuliahnya, Keynes pernah menjadi editor sebuah jurnal ilmiah yang cukup ternama, Economic Journal. Ia juga pernah bertugas sebagai pamong dalam pemerintahan Inggris. Dalam usia sangat muda, Keynes sudah ikut dalam tim delegasi Inggris melakukan perundangan perdamaian Versailles pada tahun 1919. Sebelum mencapai usia 30 tahun, ia diangkat sebagai dosen di Cambridge University. Atas jasa-jasanya yang sangat besar, ia kemudian diangkat sebagai Baron, suatu gelar bangsawan yang sangat tinggi dalam masyarakat Eropa. Yang pertama yaitu karya-karya Keynes. Sebagai seorang pakar ekonomi ulung, ia telah menulis banyak buku. Tahun 1913 ia menulis Indian Currency and Finance yang memperlihatkan ketertarikannya pada masalah moneter. The Economic Consequence of the Peace. Tahun 1922 ia menulis Revisions of the Theory. Pada tahun 1923 ia menulis A Thread of Monetary Reform. Dalam buku ini ia memperlihatkan keprihatinannya terhadap perusahaan yang terjadi dalam daya beli barang. Tahun 1930 ia menerbitkan tulisan A Treatise on Money. 6 tahun berikutnya ia menerbitkan buku yang paling terkenal, yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money. Dalam bukunya dengan The Consequence of the Peace, ia banyak mengkritik cara menggunakan oleh negara-negara yang menang Perang Dunia Pertama, yaitu Amerika, Inggris, dan Prancis. Dalam menekan negara yang kalah perang, walaupun dalam perjanjian Versailles ia mewakili pemerintahan Inggris, tidak urung ia mengkritik cara-cara yang digunakan negara-negara yang menang perang. Hal itu karena negara pemenang menekan Jerman dengan syarat pembayaran utang yang pernah begitu berat. Dalam bukunya ia mengisyaratkan bahwa tekanan dari negara-negara yang menang perang terhadap Jerman dapat menimbulkan rasa marah dan dendam dari masyarakat Jerman. Dan ini pun menjadi kenyataan 20 tahun berikutnya. Jerman yang kalah dalam Perang Dunia Pertama di bawah Hitler melakukan balas dendam dengan melalui perkasa Perang Dunia Kedua. Bukunya yang lain yaitu A Treatise on Money terdiri dari 2 volume. Volume pertama khusus mengajikan teori-teori tentang arzi dan peran uang dalam perekonomian secara murni. Dalam volume kedua yaitu dijelaskan bagaimana teori-teori murni tentang uang tersebut diterapkan dalam perekonomian. Dalam hal ini diperlu catat bahwa dalam beberapa bukunya yang terbit sebelum General Theory, Keynes masih berada dalam jalur-jalur pemikiran klasik dan neoklasik, dan ia meninggalkannya saat ia menulis The General Theory. Buku The General Theory ditulis sebagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi pada tahun 1930-an yang tidak berhasil dipecahkan dengan metode klasik dan neoklasik. Teori klasik ditandai Keynes mengandung banyak kelemahan dan oleh karena itu perlu diperbaiki dan disempurnakan. Kritikan Keynes terhadap teori klasik. Kaum klasik percaya bahwa perekonomian dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan di mana sesuai dengan hukum Say yang mengatakan bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaannya sendiri. Dalam posisi keseimbangan tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan permintaan. Namun klasik percaya bahwa dalam keseimbangan yang semua sumber daya termasuk tenaga kerja akan digunakan secara penuh. Dengan demikian,
Di bawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar, tidak ada pengangguran. Pekerja terpaksa menerima upah rendah dan pada tidak memperoleh pendapatan yang sama sekali. Analisis klasik bertumpu pada masalah makro. Dalam berproduksi misalnya, masalah yang dihadapi adalah bagaimana menghasilkan barang-barang dan jasa sebanyak-banyaknya. Untuk dilakukannya biaya dengan serendah-rendahnya yang memilih alternatif kombinasi faktor-faktor produksi yang terbaik. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa tiap barang yang diproduksi akan selalu diiringi oleh permintaan. Teori saya ini dikritik habis-habisan oleh Keynes sebagai sesuatu yang keliru. Dalam kenyataannya demikian Keynes, biasanya permintaan lebih kecil daripada penawaran. Asalnya sebagian dari pendapatan masyarakat akan dihitung dan tidak semuanya dikonsumsi. Dengan demikian permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Walaupun kekurangan ini biasa dieliminasi dengan menurunkannya harga, pendapatan tentu akan turun. Sebagai akibatnya, tetap saja permintaan lebih kecil daripada penawaran. Karena asumsi lebih kecil dari pendapatan, tidak semua produksi akan diserap oleh masyarakat. Dan inilah yang terjadi tahun 30-an saat perusahaan berlomba-lomba berproduksi tanpa kendali. Daya beli masyarakat terbatas, akibatnya banyak stok yang menumpuk. Sebagian perusahaan terpaksa mengurangi produksi dan sebagian bahkan melakukan resonansi, yaitu mengurangi produksi dan mengurangi jumlah pekerja. Tindakan rasionalisasi ini akan membawa sebagian pekerja menganggur yang berakibat turunnya pendapatan dan daya beli semakin rendah. Sehingga barang-barang yang tidak laku dan diproduksi jadi macet. Puncak kemerosotan ekonomi pada tahun 30-an, hampir di seluruh negara industri terjadi depresi secara besar-besaran. Menurut Keynes, pandangan klasik yang mengatakan bahwa produksi akan selalu menciptakan permintaan sendiri dengan berlakunya untuk perekonomian tertutup sederhana, di mana pada tingkat perekonomian ini semua pendapatan diterima biasanya langsung dikonsumsi tanpa ada yang ditabung. Namun dalam perekonomian yang lebih maju, masyarakat sudah mengenal tabungan sebagian dari pendapatan yang mengalami kebocoran, sehingga harus pengeluaran tidak sama lagi dengan arus pendapatan. Pendapat Keynes ini mula-mula dibantah oleh pendukung klasik. Pendapat klasik bahwa jumlah tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi yang dibantah oleh Keynes. Alasannya motif orang untuk menabung tidak sama dengan motif pengusaha yang untuk berinvestasi. Perbedaan dalam motif ini menyebabkan jumlah tabungan tidak akan pernah sama dengan jumlah investasi. Peran pemerintah dalam perekonomian. Menurut Keynes, dari pengamatannya tentang kejadian depresi ekonomi tahun 30-an itu, ia merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan. Misal, jika terjadi pengangguran, pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian, sebagian tenaga kerja menganggur bisa bekerja, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau harga-harga naik cepat, pemerintah bisa menaruh jumlah uang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi. Inflasi yang tidak terkendali pun tidak sempat terjadi. Dalam situasi terjadi gerak gelombang kegiatan ekonomi, pemerintah dapat menjalankan kebijakan pengolahan pengeluaran dan pengendalian permintaan efektif dalam bentuk kontrasiklis atau sintisiklis. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.